Halo BTT Halopers dimanapun kalian berada. Terima kasih buat kalian semua yang udah selalu stay dan udah selalu meninggalkan jejak di kolom komentar ya. Udah siap lanjut dong pastinya dengan perjalanan dari Babang Soyan. Cus lah, nggak usah pakai lama-lama, langsung aja kita tembakkan sekuat-kuatnya. Dan selamat berimajinasi. Cerita masih dilanjut dengan Pengging Er yang pada saat ini terlihat syok. Dikarenakan pada cerita sebelumnya Pengging Er telah menyadari esensi yang ada pada Babang Xiaoyan nih. Pada saat ini Pengging Er pun berkata, "Kau bahkan berani menyentuh benda dari klan Ponik Iblis Surgawiku," ucap Pengging Er. Di sisi lain, penonton di arena tersebut juga mulai menyuarakan hal ini. Perubahan di atas arena ini sontak membuat Lei Junjie seketika bergegas menghampiri Pengging Er untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Lei Junjie mengungkapkan pertanyaan, "Pengging Er, apa yang sebenarnya terjadi?" Mendengar pertanyaan tersebut, Pengging Er pun langsung menjawab, "Xiaoyan memiliki esensi darah poni kuno dari klanku." Tidak hanya Lei Junjie, Peng Junjie juga bergegas dan muncul di depan Xiaoyan dan mengatakan, "Menang dan kalah adalah hal yang biasa dalam sebuah kompetisi. Jika memfitnah orang tanpa alasan hanya karena kesalahan sementara, bukankah akan membuat semua orang tertawa? Meskipun kau adalah anggota klan Ponik Iblis Surgawi, tapi jangan berpikir bahkan kalian bisa merajalela di dataran tengah," ucap Peng Junjie. Sambil menatap ke arah Xiaoyan, Pengging Er pun menjawab, "Yang kurasakan dari tubuhnya memang adalah esensi darah poni kuno dari klanku. Jika ini benar, klanku pasti akan mengutus tim eksekusi untuk bertindak." "Klan Ponik Iblis Surgawi, orang-orang yang mendominasi itu," ucap dalam hati Peng Junjie sambil melirik ke arah Xiaoyan. Tak berselang lama, Xiaoyan pun tiba-tiba bersuara dan mengatakan, "Nona Peng, aku sebenarnya tidak tahu apa yang kau katakan. Menurutku kau terlalu mementingkan hasil pertandingan sehingga kau membuat fitnah seperti itu kepadaku." Perkataan Xiaoyan itu jelas membuat Pengging Er merasa semakin kesal dan mengatakan, "Jika kau merasa aku memfitnahmu, apakah kau berani membiarkanku memeriksa cincin penyimpananmu itu?" Permintaan Pengging Er ini jelas sudah terlalu berlebihan bagi semua orang, terutama di mata Peng Junjie. Dengan ekspresi serius, dia lalu berkata, "Meskipun Paplim Bintang Jatuh kami kalah dengan klan Ponik Iblis Surgawi, tetapi kami tidak bisa ditindas sesuka hati. Sebagai generasi muda, kau sebaiknya tidak bertindak terlalu arogan. Hanya dengan perkataanmu kau mau memeriksa cincin orang, tentu aku tidak setuju. Seluruh Paplim Bintang Jatuh juga tidak setuju," ucap Peng Junjie. Namun karena esensi darah tersebut sangat berguna bagi klannya, Pengging Er lalu berkata, "Tidak masalah jika tidak mau menyerahkan cincin. Tapi aku harus menggunakan teknik pencarian sesuai aturan klanku. Jika tetap tidak ada hasil, aku bersedia meminta maaf." Meskipun permintaan Pengging Er kali ini terdengar cukup masuk akal, akan tetapi Peng Junjie masih merasa sangat khawatir jika Xiaoyan sampai terbukti memiliki esensi darah dari klan Ponik Iblis Surgawi. Seperti yang dikatakan Pengging Er, maka masalah ini akan menjadi sangat sulit untuk diselesaikan. Demi menghilangkan kecurigaan itu, Xiaoyan pun perlahan mengangguk dan berkata, "Ketua Peng, biarkan aku bertanggung jawab atas masalah ini." "Baiklah, karena kau bersikeras mencurigaiku, sudah menodai barang keluarga kalian, maka gunakan teknik pencarianmu untuk mencarinya dengan teliti." Tanpa ragu, Xiaoyan pun maju dan berhenti tepat di hadapan Pengging Er. Melihat tindakan ini, Peng Junjie sedikit ragu dan mulai menanyakan ke Xiaoyan, "Tidak ada masalah kan?" ucap Peng Junjie. Sekali lagi Xiaoyan menganggukkan kepalanya. Nah, setelah itu Pengging Er langsung mulai membentuk segel tangan dan mulai mencoba pencarian tersebut. Seketika riak energi mulai menyebar dari segel tangan tersebut dan mulai memindai seluruh bagian tubuh Xiaoyan, termasuk cincin penyimpanannya. Namun sampai sejauh ini tidak ada satupun keanehan yang muncul. Setelah pencarian berlangsung cukup lama, segel itu pun perlahan memudar dan akhirnya terserap kembali ke dalam tubuh Pengging Er. Hasil pencarian ini secara alami membuat Pengging Er merasa tidak terima dan meminta Xiaoyan agar segera mengeluarkan esensi darah yang sudah ia sembunyikan. Bagaimanapun dia sangat yakin kalau esensi darah yang dirasakannya itu benar. Peng Junjie yang berada di depan Xiaoyan pun sontak berkata dengan suara dingin, "Jika kau terus menimbulkan masalah, maka jangan salahkan Yang Mulia Douzun ini karena tidak memberikan wajah pada klan Ponik Iblis Surgawi milikmu." Sebagai seorang guru, Lei Junjie pun perlahan maju dan meminta Pengging Er untuk tidak memperpanjang masalah ini. Terlepas dari seberapa kuat dia ingin menerkam Xiaoyan, pada saat ini Pengging Er tetaplah murid dari Lei Junjie. Oleh sebab itu, dia pun akhirnya mengalah dan memendam semua kekesalannya. Sesuai dengan ucapan yang dia katakan sebelumnya, Pengging Er pun lantas menganggukkan kedua tangannya dan memohon maaf kepada Xiaoyan atas kesalahpahaman yang telah terjadi.
Tentu saja semua itu dilakukan dengan penuh keterpaksaan. Karena pertarungan tersebut telah sepenuhnya berakhir, Peng Junje pun perlahan tersenyum ke arah Lee Junje dan berkata, "Sesuai dengan kesepakatan sebelumnya, aku pikir dendam antara Xiaoyan dan Papilium Penglei seharusnya sudah terselesaikan dengan baik." Pada saat ini Lee Junje pun hanya bisa terdiam. Meskipun hatinya dipenuhi amarah, namun dengan statusnya dia jelas tidak mungkin mengingkari perkataannya sendiri. Akan tetapi jika di masa depan Xiaoyan sampai membocorkan gerakan 3000 petir kepada orang lain, maka dia sendiri yang akan bertindak untuk membunuhnya. Peng Junje pun perlahan tertawa sembari menatap area di sekitarnya. Setelah pertarungan sengit antara Xiaoyan dan juga Peng Ying'er, kompetisi yang diadakan 4 Papilium jelas tidak mungkin bisa dilanjutkan lagi. Dalam hal kekuatan, Peng Ying'er bisa dikatakan sebagai yang terkuat di antara 3 jenius lainnya. Oleh karena itu, Peng Junje menyarankan pemenang dari kompetisi kali ini akan diberikan kepada Papilium Penglei. 2 elit Daozun yang tersisa pun hanya bisa menganggukkan kepala mereka dan menyetujui saran dari Peng Junje tersebut. Karena semua urusan sudah terselesaikan, Peng Junje pun lantas pamit dan bergegas pergi meninggalkan area pegunungan Papilium Penglei bersama Xiaoyan, Lin Yan, dan juga Mo Qingluan. Setelah kepergian kelompok Peng Junje, 2 Papilium lainnya pun ikut pamit dan pergi meninggalkan arena kompetisi. Pada saat ini hanya tersisa anggota dari Papilium Penglei yang berada di arena kompetisi tersebut. Sesaat kemudian Lee Junje lantas menyapu pandangannya ke arah Peng Ying'er dan mengatakan, "Jika kau memang yakin Xiaoyan memiliki esensi darah itu, maka kau harus segera kembali dan melaporkan masalah ini kepada klanmu." Dengan begitu, para petinggi yang ada di klan Ponik Iblis Surgawi pasti akan bertindak dan menangkap Xiaoyan. Bahkan jika orang dari Papilium Bintang Jatuh ikut campur, seharusnya hal ini tidak akan menjadi masalah besar bagi esensi kuat seperti mereka. Sementara itu, di sisi lain, kelompok Peng Junje kini telah sepenuhnya keluar dari arena pegunungan Papilium Penglei. Hal ini secara alami membuat Xiaoyan merasa lega dan perlahan mengeluarkan nyala api hijau giok di telapak tangannya. Di bawah suhu api yang sangat panas itu terlihat ada beberapa tetes darah yang mengandung riak energi yang menakutkan tercampur di dalamnya. Pemandangan ini sontak membuat Peng Junje dan yang lainnya terkejut. Mereka sungguh tak menyangka Xiaoyan ternyata menyembunyikan esensi darah tersebut di dalam api surgawi. Pantas saja Peng Ying'er tidak bisa menemukannya, bahkan setelah menggunakan keterampilan khusus dari klan Ponik miliknya. Menurut pengamatan Mo Qingluan, esensi darah poni kuno di tangan Xiaoyan adalah sesuatu yang hanya bisa disempurnakan melalui fosil poni kuno surgawi yang sudah mencapai kelas Daojun. Bagaimanapun, Mo Qingluan berasal dari klan burung mitikal yang tidak berbeda jauh dari klan poni kuno tersebut. Oleh sebab itu, dia sangat memahami betapa berharganya tetesan darah itu. Ekspresi Peng Junje pun seketika berubah ketika mendengar hal ini. Kekuatan Ponik Iblis Surgawi di tingkat Daozun adalah ekstensi yang sangat ditakutin bahkan di seluruh wilayah dataran tengah. Bahkan jika para setan tua ini mati, mereka pasti akan kembali ke altar pengsucian klan mereka. Lantas bagaimana bisa esensi darah yang sangat berharga itu jatuh ke tangan Xiaoyan? Sesaat kemudian perubahan yang sangat aneh pun mulai terjadi pada tubuh Xiaoyan. Menurut penglihatan Peng Junje, sepertinya masih ada tetesan darah poni kuno yang tertinggal di dalam tubuh Xiaoyan yang tidak bisa dikeluarkannya. Lin Yan yang merasa cemas pun segera bertanya apa yang harus mereka lakukan untuk menyelamatkannya. Mo Qingluan pun memperjelas kalau esensi darah kuno pada dasarnya mengandung kekuatan garis keturunan klan Ponik Iblis Surgawi, sehingga sangat mustahil bagi manusia bisa untuk menyerapnya. Jika seseorang mencoba menyerap esensi darah tersebut secara paksa, kemungkinan besar tubuhnya akan langsung meledak. Satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan saat ini adalah membantu Xiaoyan untuk mengeluarkan esensi darah poni kuno yang tersisa di dalam tubuhnya. Namun di situ Peng Junje memberitahu kalau metode ini sudah tidak bisa digunakan lagi. Semua itu dikarenakan darah tersebut tampaknya sudah menyebar ke seluruh tubuh Xiaoyan karena suhu panas yang dipancarkan api surgawi. Jika Peng Junje sampai campur tangan dalam masalah ini, takutnya dia hanya akan memperburuk kondisi tubuh Xiaoyan. Oleh sebab itu, mereka berharap Xiaoyan bisa mengusir darah kuno itu dengan kekuatannya sendiri. Beberapa saat kemudian, retakan garis merah pun perlahan muncul di permukaan kulit Xiaoyan. Tidak hanya penampilan luarnya saja yang berubah, tetapi bagian dalam tubuhnya juga benar-benar sangat kacau.
Keganasan yang terkandung di dalam darah kuno tersebut menimbulkan rasa sakit yang tiada habisnya. Beruntung hanya satu tetesan darah saja yang terpecah. Jika sebelumnya 3 tetesan yang tersisa ikut terbakar api surgawi, kemungkinan tubuh Xiaoyan akan langsung meledak saat itu juga. Sambil menyalurkan kekuatan spiritual miliknya, Xiaoyan pun perlahan mulai mempelajari situasi di dalam tubuhnya. Berkat kekuatan spiritual Xiaoyan yang setara dengan alkemis tingkat 7, dia pun akhirnya berhasil mengumpulkan esensi darah poni kuno yang menyebar menjadi satu dan membungkusnya dengan api surgawi. Suhu panas yang dipancarkan api hijau giok ini pun terus meningkat sehingga membuat keganasan yang terkandung di dalam esensi darah tersebut perlahan melemah. Setelah membakar cukup lama, esensi darah poni kuno itu pun akhirnya berhasil disempurnakan dan berubah menjadi kabut energi yang sangat murni. Sejumlah kecil energi kabut itu pun tampaknya merembes keluar dari kuali api dan menyatu ke setiap bagian tubuh Xiaoyan. Setelah menyerap energi tersebut, Xiaoyan bisa merasakan kalau kondisi fisiknya benar-benar mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Namun begitu proses penyerapan ini terjadi berulang kali, tubuh Xiaoyan pun tampaknya telah mencapai batas maksimal. Jika sisa energi yang terkandung di dalam kuali api terus merembes keluar dan menyebar, kemungkinan besar tubuh Xiaoyan akan meledak. Situasi berbahaya ini jelas membuat Xiaoyan sangat dilema dan berpikir keras apa yang sebenarnya harus dilakukan selanjutnya. Tepat ketika tanda-tanda ledakan tubuh semakin meluas, Xiaoyan pun tiba-tiba membuka kedua matanya dan secara bersamaan sepasang sayap tulang yang telah dia sembunyikan selama ini seketika muncul di punggungnya. Dalam sekejap, energi yang meluap di tubuh Xiaoyan tampak mengalir deras ke dalam sayap tulang tersebut. Penyerapan energi ini secara alami membuat sayap tulang tumbuh 2 kali lipat dari ukuran sebelumnya, hingga memancarkan aura super kuat yang menembus langit. Sesaat kemudian, tubuh Xiaoyan yang sudah hampir meledak, kini perlahan pulih dan kembali ke kondisi normalnya. Pemandangan ini secara alami membuat Peng Junja dan yang lainnya tercengang sampai tak bisa berkata-kata. Sebagai sesama magical beast, Mu Qingluan pun jelas menyadari kalau sayap tulang ini merupakan benda yang disempurnakan dari mayat ponik iblis surgawi. Tidak hanya Mu Qingluan, Peng Junja juga merasakan hal yang sama. Meskipun tampilannya sedikit berbeda, tetapi aroma yang terpancar dari sayap tulang itu serupa dengan beberapa ponik iblis surgawi yang telah dia temui di masa lalu. Dengan adanya esensi darah serta sayap tulang, mereka pun bertanya-tanya, apakah Xiaoyan benar-benar sudah membunuh salah satu anggota dari klan poni kuno itu. Peng Junja pun sedikit termenung dan mengatakan bocah kecil ini memang cukup berani. Bahkan Yalou termasuk dia sendiri akan berpikir 2 kali sebelumnya untuk menyentuh seseorang dari klan ponik iblis surgawi. Tak berselang lama, Xiaoyan pun perlahan berdiri sembari mengepalkan tinjunya. Dalam sekejap kekuatan luar biasa melonjak dari dalam tubuh Xiaoyan sehingga membuatnya mengeluarkan auman super kuat ke arah cakrawala. Peng Junja yang mendengar teriakan itu pun sontak menemukan adanya seutas raungan naga dan juga ponik yang terkandung di dalamnya. Jika kemampuan ini digunakan secara bersamaan dengan teknik gelombang sonik, maka tekanan yang dihasilkan pasti akan sangat menakutkan. Xiaoyan sendiri juga terkejut dan menduga kalau teriakan ponik yang disebutkan Peng Junja seharusnya dia dapatkan ketika menyerap esensi darah sebelumnya. Sukacita pun dengan cepat melonjak di hati Xiaoyan. Dia yakin kecepatan sayap tulang pasti sudah meningkat sangat pesat. Jika dia menambahkan gerakan 3000 petir, kemungkinan ahli setingkat Pei Tian tidak akan bisa lagi untuk mengejarnya. Selain kecepatan sayap tulang yang bertambah, Xiaoyan juga merasakan kalau kulitnya kini menjadi lebih keras, bahkan bisa dikatakan setara dengan beberapa magical beast. Meskipun Xiaoyan tidak mendapatkan peningkatan Douqi sama sekali, tetapi pertahanannya saat ini sudah jauh melampaui manusia biasa. Setelah Xiaoyan berhasil menyerap esensi darah poni kuno dan kembali ke kondisi normalnya, Peng Junja pun tampak merasa lega dan akhirnya bertanya kepada Xiaoyan, bagaimana bisa Yalou tertangkap oleh aula jiwa. Di sisi lain, Mu Qingluan pun juga tampak tertarik. Bagaimanapun dia sangat ingin tahu latar belakang Xiaoyan, terutama sosok teman lama yang bahkan sampai membuat gurunya bertindak sejauh ini. Kilatan dingin pun terlintas di mata Xiaoyan. Dengan nada serius, dia lalu berkata, "Aku pikir Ketua Peng seharusnya juga mengetahui masalah yang telah menimpa guru di masa lalu." Meskipun mereka sangat dekat, Peng Junja memberitahu kalau dia sama sekali tidak mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Saat itu Han Peng tiba-tiba mengumumkan kepada publik bahwa orang itu terkena serangan balik ketika sedang memperbaiki pil dan akhirnya tewas. Sebagai sosok yang paling dekat dengan Yalou, Peng Junja pun jelas tidak mempercayai hal ini.
Namun meskipun sudah mencari informasi ke seluruh tempat dan menginterogasi Han Peng berulang kali, dia sama sekali tidak menemukan adanya titik terang. Meskipun begitu, Peng Junje sangat yakin hilangnya Yalou pasti ada hubungannya dengan Han Peng. Setelah mendengar penjelasan Peng Junje, Xiaoyan pun perlahan mengeluarkan napas berat dan memberitahu kalau Han Peng adalah orang yang mengkhianati gurunya kala itu. Ekspresi Peng Junje pun seketika berubah menjadi gelap. Nafsu membunuh yang sangat padat pun terus melonjak dari dalam tubuhnya begitu kata-kata Xiaoyan terdengar. Bagaimanapun dia sangat mengerti perlakuan semacam apa yang telah diberikan Yao Chen kepada Han Peng semasa hidupnya. Tidak disangka sosok yang Yalou anggap sebagai anak sendiri justru berkhianat dan menikamnya dari belakang. Sementara itu Mu Qingluan yang mendengar nama Yao Chen pun tampak termenung sejenak dan akhirnya mengingat kalau teman lama yang disebutkan Xiaoyan beberapa waktu lalu ternyata adalah Yao Junje, sang ketua Papilium Bintang Jatuh yang belum pernah menunjukkan dirinya sekalipun di hadapan para murid Papilium. Keterkejutan pun dengan cepat melonjak di wajah Xiaoyan. Di masa lalu Yalou tidak pernah memberitahu kalau dia ternyata adalah ketua dari Papilium Bintang Jatuh yang sangat terkenal di dataran tengah. Karena gurunya menduduki posisi ketua, secara tidak langsung Xiaoyan bisa dianggap sebagai anggota dari Papilium tersebut. Dikarenakan masalah Yalou harus diutamakan, Peng Junje pun lantas menyampingkan pembahasan ini dan berniat mencari Han Peng secepat mungkin. Dia sangat yakin sosok pengkhianat itu seharusnya masih hidup sampai saat ini. Xiaoyan yang mendengar perkataan Peng Junje pun perlahan menggelengkan kepalanya sembari mengeluarkan sebuah botol giok yang berisi jiwa Han Peng. Oke lah guys, kurang lebih begitulah pembahasan BTTH season 5 episode 105. Dan untuk pembahasan spoiler selanjutnya akan Babang upload secepatnya ya guys ya. Thanks buat kalian yang sudah nonton video ini dari awal sampai akhir, and see you next time.